Selamat pagi saudaraku sekalian, kita bertemu kembali dan kita akan lanjutkan topik pembahasan kita tentang terbukanya rahasia akhir zaman saudaraku. Dan kita sudah sampai kepada pasal yang ke-7 ya saudaraku. Namun sebelumnya saya tergelitik ketika banyak yang bertanya tentang nama Tuhan ya, nama Sang Pencipta. Kenapa saya memakai Yeshua HaMashiach dan juga Bapa Yahweh? Saudaraku, saya akan menerangkan, dan jikalau Anda siap dengan Alkitab Anda, kalau sekarang tuh bukan Alkitab ya saudaraku, tetapi lebih banyak yang membuka pakai HP. Saya ada Alkitab, ada juga pakai tab, tapi tabnya saya pakai khusus memang hanya untuk membuka ayat-ayat firman Tuhan ya, hanya untuk membuka Alkitab saudaraku ya. Jadi kita bisa belajar nih saudaraku ya, nama Sang Pencipta, nama Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kebetulan saya belum mencari sendiri, tapi sudah dikirimkan begitu ya. Jadi begitu Bapa kita Yeshua HaMashiach dan Bapa Yahweh itu ingin sekali Anda menggunakan penyebutan nama aslinya, namanya yang sesungguhnya saudaraku. Karena siapa lagi yang akan menyebutnya, memanggilnya kalau bukan kita. Apalagi ini sudah di masa penghujung akhir zaman. Baik, nanti Anda bisa cross check ya. Namanya adalah Yahweh, dan itu ditunjukkan kepada Kejadian pasal 4 ayat 26 ya. Mari kita buka Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-26 saudaraku ya. Ini kita pakai ILT. Kemudian silahkan kalau Anda mau pakai TB juga tidak apa-apa ya. Saya bukakan langsung pakai yang ILT. Sebab Kejadian pasal 4 ayat 26, benar ya. Dan bagi Set, seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga, dan dia menyebut namanya Enos. Maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Jadi sejak Kejadian pasal 4 ayat 26, kalau di Alkitab yang TB saudaraku dikatakan maka orang mulai berseru dalam nama Tuhan ya. Kenapa? Karena memang LAI menggunakan nama Tuhan, tetapi sesungguhnya itu adalah nama Yahweh. Di zaman Musa namanya disingkat menjadi YHWH ya. Keluaran 3 ayat 15. Mari kita buka saudaraku ya. Keluaran 3 ayatnya yang ke-15. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun ya. Jadi aku adalah aku ya, aku adalah aku ya. Jadi itu Yahweh saudaraku ya. Lalu ada lagi, karena alasan bahwa namanya Maha Kudus dan tidak boleh disebut dengan sembarangan, maka setiap kali orang Yahudi menemukan nama Yahweh atau dalam tetragramatonnya YHWH, maka mereka melafazkan Adonai. Alangkah baiknya kalau LAI itu juga menuliskan, kalau tidak mau pakai Yahweh bisa pakai Adonai ya, Adonai atau Elohim. Dan juga Adonai itu artinya tuanku atau Hashem. Hashem itu yang empunya nama itu, yaitu Yahweh itu sendiri saudaraku. Karena alasan yang sama, maka penulis dan penerjemah Alkitab yang berbahasa Yunani mengambil kebijakan menyalin nama Yahweh menjadi Kurios yang berarti Tuanku.
Dan karena alasan yang sama pula saudaraku, yaitu karena namanya tidak boleh disebut sembarangan, maka LAI mengambil kebijakan menyalin nama Yahweh menjadi Tuhan dan Allah di Perjanjian Lama, menjadi Tuhan dan Tuan di Perjanjian Lama, menjadi Tuhan dan Tuan di Perjanjian Baru, dan menjadi Lord in English, dan Yeshua itu sama dengan Yahweh. Ini ada pada Yohanes 8 ayat 24 saudaraku ya. Mari kita belajar. Yohanes 8 ayat 24 saudaraku. Sudah ketemu? Bentar, saya baru buka. Yohanes 8 pasal ayat 24 saudaraku ya. Jadi Anda bisa catat tadi ya ayat-ayatnya yang menunjukkan nama dari Tuhan kita Sang Pencipta. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi percaya juga kepada Yeshua HaMashiach dan kepada namanya yang benar. Ya, karena ini sudah di akhir zaman. Percaya kepada namanya yang benar. Sebab itu mereka berkata, sesungguhnya engkau ini siapa? Dan Yeshua berkata kepada mereka, adapun apa yang dari semula pernah aku katakan kepadamu, bahwa aku mempunyai banyak hal mengenai kamu untuk mengatakan dan menghakimi. Tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang aku dengarkan dari Dia, hal-hal itulah yang aku katakan kepadamu, kepada dunia ini. Mereka tidak mengerti bahwa Dia membicarakan Bapa kepada mereka, Bapa Yahweh ya. Oleh karena itu Yeshua berkata kepada mereka, bila mana kamu meninggikan anak manusia, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Dia. Ya, saudaraku ini ya. Jadi setelah diterangkan aku mengikuti kehendak Bapakku dan segala macam, dari mulut Yeshua HaMashiach sendiri berkata bahwa akulah Dia, dan aku tidak melakukan apapun dari diriku sendiri, melainkan sebagaimana Bapakku mengajari aku, hal-hal itulah yang aku katakan. Dan Dia yang telah mengutus aku ada bersama aku. Bapa tidak meninggalkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Setelah Dia mengatakan hal-hal itu, banyak orang percaya kepadanya. Jadi ingat, Yeshua adalah Bapa Yahweh itu. Jadi ketika Anda memanggil Yeshua HaMashiach, itu artinya Anda sedang memanggil Yahweh. Ya, jadi Yahweh Sebaot ya, Tuhan semesta alam. Dan ini kalau kalian ya yang dari luar kami menangkap ini kemudian ingin menggunakan menjadi anak panah kalian untuk menyerang kami, ketahuilah ya, ketahuilah Yeshua adalah Yahweh sendiri yang menyatakan dirinya dalam bentuk firman yang diubahkan menjadi manusia melalui proses firman itu, roh itu masuk ke dalam rahim perawan Maria ya, dan di sana Dia diproses menjadi seorang manusia dan dilahirkan menjadi seorang bayi. Kenapa harus repot begitu? Bukankah Tuhan Yahweh kita ini, Bapak Yahweh kita ini berkuasa? Iya, karena segala sesuatu ada aturannya, ada birokrasinya, ada runtutannya. Yang sering tidak tahu aturan siapa? Kita manusia. Kalau di dalam dunia roh itu justru sangat-sangat tertib saudaraku ya, sangat tertib. Jadi kalau kamu kelasnya masih prajurit, gak mungkin kamu langsung lawan panglima. Kelasmu masih komandan garis 1 apa 2, gak mungkin kamu langsung melawan raja, begitu ya. Jadi semuanya itu ada tata caranya, ada urut-urutannya saudaraku ya. Jadi bahkan di dalam Alkitab pun saya mendapatkan itu bukan dari pengetahuan sihir, klinik atau apa, bukan. Dari belajar firman, ada semua ya. Maka carilah dan belajarlah ya. Jangan menjadi orang yang tidak berpengetahuan ya. Dan jangan pernah mencampur adukan yang namanya klinik sihir dengan Alkitab
ya. Bertobatlah kalian ya. Jadi kalau kamu orang Kristen ya Kristen, jangan kamu campur adukan dengan budaya. Budaya itu baik karena kita menghargai para nenek moyang kita. Tetapi jangan dicampur adukan iman Kristen dengan budaya. Kalau kita mempelajari budaya boleh sah-sah saja, tetapi ambil kalau itu yang ada hubungannya dengan Yeshua HaMashiach dan sesuai kebenaran firman Tuhan kita ambil. Kalau yang tidak ada ya tidak ada, sudah biarkan saja ya. Bukan berarti dipunahkan juga bukan, tetapi kita tidak memakai kalau yang berhubungan untuk meninggikan ilah lain ya saudaraku. Saya lanjutkan. Nah sekarang panggilan untuk sang pencipta ya, panggilan untuk sang pencipta bernama Yahweh. Yahweh itu adalah Elohim dalam bahasa Ibrani. Kata Elohim ini diterjemahkan menjadi Theos, yaitu nama Yunani. Jadi God itu bahasa Inggrisnya. Jadi Allah itu bahasa Indonesia. Seharusnya bukan Allah, harusnya ilah ya, ilah atau Tuhan. Jadi Debata kalau dalam bahasa Batak, bener ya lafalnya debata. Jadi Lowangi dalam bahasa Nias, jadi Gusti itu dalam bahasa Jawa, dan lain-lain masih banyak lagi. Kalau orang Cina memanggilnya Yesu ya. Kebijakan LAI memakai kata Allah itu didapati bukan hanya sebagai panggilan, tapi juga sebagai nama saudaraku ya. Dalam Kejadian 15 ayat 2, 2 Samuel 7 ayat 22, Hakim-Hakim 6 ayat 22. Baca sendiri ya, Anda boleh catat. Jadi adalah kebodohan dan pembodohan. Saya ulangi lagi. Jadi adalah sebuah kebodohan dan pembodohan kalau ada orang yang mengatakan bahwa kata Allah huruf kecil di Alkitab di terjemahan itu hanya sebagai panggilan saja. Bahkan Allah yang kamu pakai dengan A besar pun ya. Jadi itu hanya panggilan saja, nggak apa-apa kita pakai itu. Kalau selama ini kita sudah pakai itu, saya juga sama saudaraku. Sebelum ini ya, berapa bulan ini Bapak bukakan, Roh Kudus bukakan, saya juga panggil Allah saudaraku ya. Nah, tapi kalau sudah tahu ya saya bertobat, saya belajar kepada panggilan yang benar. Nah, di Alkitab terjemahan itu hanya sebagai panggilan saja. Kebijakan LAI ini bukan hanya merupakan kebijakan ganda yang nggak jelas dan membingungkan, tapi juga keliru logi saudaraku ya. Ini saya membacakan, jadi ada seseorang yang sudah menuliskannya dan biasalah ya di-share ke kita semua, jadi saya tinggal bacakan gitu ya. Tapi memang benar, saya juga dapatnya demikian ya. Merupakan kebijakan ganda yang gak jelas dan membingungkan, tapi juga merupakan keliru logi. Karena fakta membuktikan bahwa sejak tahun 610 Masehi kemarin, Allah sudah diproklamirkan menjadi nama ilah bagi bangsa Arab. Dan nama ilah bangsa-bangsa itu artinya ilah itu apa? Berhala. Ya saudaraku ya, ilah itu berhala. 1 Tawarik 16 ayat 26. Kali ini saya tertarik nih untuk buka ya. 1 Tawarik ya. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ya. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Jadi ingat di sini saudaraku ya, sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Jadi Anda hamba-hamba Tuhan, jikalau para pendeta juga, para penginjil juga, jikalau kalian masih takut menyebut nama Yahweh, aduh bertobatlah ya, karena yang selamat itu yang benar-benar sudah menggunakan nama Bapa dengan benar ya, nama Allah dengan benar, bukan Allah. Allah itu hakikat ya, hakikat. Dan orang Kristen, orang percaya tahu hakikat yang dimaksud siapa? Ya Bapa Yahweh ya saudaraku ya. Jadi jangan takut, jangan biarkan jemaatmu merindukan, sudah pada menyadari, tapi kalian pemimpinnya bersikukuh, tidak mau mengubah panggilanmu ya. Jangan. Bukankah kalian ini anak panahnya Tuhan? Lalu kalau bukan mulai dari kalian, mulai dari siapa? Hah? Kalian mau
jemaat-jemaatnya digembalakan jemaat-jemaat lain yang sudah menggunakan Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach mau? Enggak kan? Kalau jemaatmu saja sudah banyak yang sadar termasuk saya, kenapa kalian gak mau berubah? Apa yang kalian takutkan? Takut kehilangan jemaat? Tidak. Ayo mari bersatu hati. Jangan lagi bersitegang karena nama Allah kita, ya. Bukan Allah, Allah itu hakikat. Tapi Allah kita tuh siapa? Bapa Yahweh. Jadi masuklah kepada Bapa Yahweh, saudaraku, Yeshua HaMashiach, ya. Nah, kita lanjutkan. Termasuk Allah Tien Akung Sang Hyang Widi Ra Dewa Matahari, ya, Amaterasu dan lain-lain, ya, itu nama ilah. Sejak tahun 610 Masehi itulah kata Allah disebut berhala atau iblis. Dan sejak tahun 610 Masehi itu umat percaya tidak boleh lagi memanggil nama Allah karena jadi bermakna ganda, ya saudaraku, ya. Kebijakan-kebijakan pelafalan dan penyalinan nama ini didapati merupakan penggenapan nubuatan Yeremia pasal 23 ayat 27. Mari kita buka, ya. Yeremia, bentar saudaraku. Yeremia pasal 23, ya saudaraku, ya, di sini pasal 23 ayatnya yang ke-27, saudaraku. Ya, yang berencana untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka. Saya ulangi, ya. Yang berencana untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka yang mereka ceritakan seorang kepada sesamanya, sebagaimana yang leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Jelas kan saudaraku? Jelas sekali saudaraku, ya. Saya ulangi lagi, ya. Yang menyatakan bahwa umatnya melupakan namanya, saudaraku, ya. Melupakan namanya. Engkau yang mendengar ini, orang-orang yang percaya, yang mengaku Kristen, yang mengaku ke gereja, yang mengaku engkau pengikut Yeshua, pengikut Yesus Kristus, seharusnya tidak sulit bagimu. Tidak sulit bagimu untuk menyebutnya sebagai Yeshua HaMashiach dan menyebutnya sebagai Bapa Yahweh. Ya, tidak. Buka, ya, buka. Saya tunggu Anda membukanya. Yeremia 23 ayatnya yang 27. Yang berencana untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka yang mereka ceritakan seorang kepada sesamanya, sebagaimana yang leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Ya, jadi bertobatlah. Kalau Anda yang melihat tayangan ini hari ini, saya berkata, bertobatlah. Mau kamu profesor, mau jabatanmu apapun, bertobatlah, ya, bertobat. Mulai sebut. Kalau kamu tidak bisa menyebut Yeshua HaMashiach dan Allah itu sebagai Bapa Yahweh, kamu tidak bisa sebut Bapa itu Bapa Yahweh, maka selidikilah roh, spirit apa yang ada di dalam hidupmu. Maka itu saya kemarin pernah bersaksi, saya sudah ke gereja yang saya lihat Lucifer, bukan Yeshua HaMashiach. Ya saudaraku, saya tidak mimpi. Kalau di sini dikatakan mereka menyesatkan dengan mimpi-mimpi mereka. Saya itu kalau melihat begitu langsung dengan mata saya ini, ya, langsung dengan mata saya. Saya berjalan melihat gitu, ada apa begitu yang saya lihat bisa jadi dalam dua dimensi yang berbeda, saudaraku, ya. Dan saya tidak berbohong. Kembalilah seperti yang Yeremia katakan. Kalau engkau belum mau, tahuilah kenapa tidak ada satupun kata Yahweh ataupun Yeshua di dalam Alkitab yang lama. Kenapa? Hati-hati, mereka ingin kita melupakan namanya. Dan saat ini akhir zaman, kita dipakai untuk menelanjangi segala tipu muslihat iblis, ya saudaraku. Oke, kalian bisa berkata, saya berdoa kok dalam nama Yesus Kristus itu berkuasa. Saya pun sama. Saya memanggil Allah Bapa berkuasa, saya pun sama. Ya kan? Tetapi sekarang berbeda. Kemarin kalian belum dibukakan, roh belum membukakan. Tapi hari ini kalian sudah dibukakan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menolak, mengundur, atau masih beralasan. Tidak ada. Mari
dengan sangat rendah hati. Hamba-hamba Tuhan di seluruh negara Indonesia ini dan juga di luar negeri. Come on. Ya, satukan hati. We are together to praise in Jesus name. Ya, in Jesus name. Ya, oke, come on. Jangan lagi menunda. Ya, panggil namanya yang benar. Kembali, karena ini sudah masa penghujung akhir zaman. Ya, sudahkah bibirmu bersih? Ya, jadi sudahkah bibirmu bersih atau masih najis? Karena memanggil dia Allah. Allah itu berhala atau iblis, saudaraku. Yuk, jangan lagi ya. Tuhan, kuduskan mulutku. Oh iya, satu kesaksian yang saya berikan sebagai penutup. Saudaraku, ketika saya akan siaran YouTube, saya bilang sama Bapak, saya tidak mau dikenal. Saya tidak mau mencuri kemuliaan-Mu, tidak mau. Sehingga saya menutupi wajah saya dulu ya. Karena saya nggak mau curi kemuliaan, saya nggak mau Anda mengenal saya. Tapi kenalilah firman-Nya. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah roh yang ada di dalamnya, spirit yang ada di dalamnya, saudaraku ya. Dan saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach ketika saya memulai YouTube saya? Sehari sebelumnya, saya berdoa penyembahan bersama suami dan anak saya karena tim kami sudah berpencar, ada yang ke Jogja, ada yang kemana ya, melakukan tugasnya masing-masing. Saya khusus berdoa, kami khusus berdoa, dan Yeshua HaMashiach mengoleskan darah ke bibir saya. Apa artinya? Itu artinya menguduskan. Kemudian membuat tanda salib di kepala saya, di sini saudaraku ya. Dia buat begini ya. Apa artinya saudaraku? Dikuduskan pikiran saya, dikuduskan setiap spirit, setiap hal yang menyertai saya di dalam memberitakan firman. Karena itu yang saya minta, pengurapan yang daripada Yeshua HaMashiach, pengurapan yang daripada surga, itu yang saya mau. Sehingga saya berani menyatakan dengan sepenuh kemurnian ya. Jadi saya mengizinkan dan saya mengundang, mari semuanya belajar. Tolong bantu share YouTube ini ya, share sebanyak-banyaknya orang. Sekali lagi saya katakan, bukan untuk keuntungan saya, tapi supaya diberitakan. Dan saya mau beritahukan juga, kalau Anda mengikuti YouTube kami, jangan dicomot yang judulnya hanya menarik saja. Ini adalah pembelajaran dari Raja segala Raja, dari Roh Kudus. Jadi Anda harus mengikutinya teratur, dari pasal yang pertama sampai dengan yang terakhir kami beritakan ya saudaraku. Karena kalau tidak, Anda nanti loncat-loncat, nggak nyambung saudaraku ya. Jadi tolong belajar yang tekun ya. Selamat mempelajari. Untuk pasal 7 saya akan tampilkan, saya akan buat video berikutnya. Karena hari ini ternyata judul kita nama yang benar dari Sang Pencipta. Baik saudaraku, oh iya, sama jawaban untuk saudaraku yang berasal dari kaum muslim, saya tidak mau menyinggung Anda, tapi saya katakan kepada Anda dalam komentar Anda, yang menerima gulungan kitab itu hanya orang muslim. Tidak saudaraku, ya tidak. Kalau menurut versi kamu itu silakan, tapi kami diutus untuk orang-orang yang terpilih, orang-orang yang tersisa, yakni untuk umatnya Yeshua HaMashiach Bapa Yahweh. Kami diutus bukan untuk Anda. Tapi kalau Anda tertarik mendapatkan keselamatan, silahkan. Tapi jangan mencoba meng-cross-check firman yang kami sampaikan dengan hadis-hadis dan ayat-ayat dari kitab suci Anda, karena nggak akan nyambung. Kenapa? Yeshua HaMashiach yang ada di dalam kami, bukan Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quranmu. Bukan, berbeda. Bahkan Pak Jokowi sebelum lengser ya, itu sudah menyatakan, di kalender pun sudah dirubah ya. Isa Al-Masih tidak dipakai, tetapi dipakainya adalah Yesus Kristus di sana, Yeshua HaMashiach. Jadi kita tidak ada hubungannya. Jadi jangan saling menjatuhkan ya. Jangan saling menjatuhkan dan jangan coba juga merongrong pengajaran kami ya. Kami datang bukan untuk Anda. Kami menghargai Anda, kami menjunjung tinggi agama Anda. Silahkan. Jadi kami tidak mau berdebat di sana. Ya saudaraku, tapi satu hal yang pasti, Yeshua HaMashiach adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan apapun yang Anda percaya, terserah kepada Anda. Karena menuju keselamatan, itu hak kita pribadi. Terserah kita mau selamat apa enggak. Terserah mana jalan yang mau kamu pilih. Yang jelas kami datang, kami hadir, memberitakan jalan yang benar. Bukan untukmu,
tapi untuk semua manusia yang mau diselamatkan. Mengerti ya? Cukup jelas ya? Kami bersyukur Anda mau komen dan kami berdoa agar Yeshua HaMasyiah menjamah hati Anda. Terima kasih. Haleluya, Yeshua HaMasyiah memberkati. Amin.